Digadang-gadang sebagai salah satu figur yang akan maju dalam kontestasi politik 2024. Menantu Wali Kota Makassar Dr. Udin Malik mengaku akan terlibat politik, khususnya untuk Pilwali Makassar 2024 dengan misi melanjutkan program Wali Kota Makassar Muhammad Ramdan Pomanto. Gerakan kemanusiaan yang dilakukan dinilai cukup membuat dirinya dekat dengan masyarakat, khususnya untuk masyarakat menengah ke bawah dan korban bencana. Hal ini pun diakui menjadi langkah awal pendekatan dirinya dengan masyarakat. Mulai dari membantu korban bencana, menyalurkan ide dan kreativitas ke SKPD Pemkot Makassar yang menyusun program tentang kemanusiaan. Bahkan tak jarang Dr. Udin Sapan akrab menantu wali kota itu dipanggil sebagai pembicara untuk merumuskan masalah di masyarakat, seperti pendidikan sosial dan kesehatan. Masalah kesiapan itu kan tentunya saya harus belajar. Politik itu bukan persoalan kita jadi wali kota, kita jadi wali kota apa segala macam, tapi persoalan tahu enggak kita masalah di bawah apa, tahu enggak kita solusinya apa, tahu enggak bagaimana kita menyelesaikan itu persoalan. Itu sebenarnya politik. Kalau dibilang politik itu persoalan partai apa, siapa di kubu mana, itu menurutku pragmatis sekali, itu fragmental gitu, copok naji politik itu gitu. Politik itu sejak menurut saya bagaimana kita menghadirkan solusi untuk masalah. Seharusnya pertanyaannya adalah, Dr. Rin, tahu kok enggak masalahnya Kota Makassar apa? Nah, mau kau maju? Nah, begitu, tahu kau bisa bikin apa? Nah, mau kau maju? Harusnya itu menjadi pertanyaannya. Gitu, karena kalau persoalan wali kota apa segala macam itu persoalan top of the topnya. Dr. Udin pun mengaku sejak bergabung sebagai keluarga Dani Pomanto, dirinya pasti akan terlibat politik, termasuk setiap kegiatan yang dilakukan, terlebih untuk kegiatan yang berbau sosial masyarakat, sehingga pihaknya pun menegaskan jika popularitas dan elektabilitas yang memungkinkan untuk bertarung di Pilwali Makassar 2024, maka dirinya akan siap melanjutkan seluruh program dari visi misi Dani Pomanto. Ira, Fajar TV dan Fajar Radio melaporkan.